like, share, and subscribe. Ya, selamat pagi semuanya. Pada materi kali ini kita akan membahas support. Kami dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Febran Sukia dan juga teman saya Ria Julkanain Harap. Oke, pada materi ini kami akan membahas 7 bagian. Dan yang pertama yaitu user support. User support merupakan seorang teknisi pada sebuah organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk instalasi, evaluasi, serta peningkatan terhadap 3 objek utama seperti komputer, software, serta pengembangan sistem jaringan atau network system. User support seharusnya 1. Tersedia tetapi tidak mencolok. 2. Akurat dan kuat. 3. Konsisten dan fleksibel. Ya, pada tahap selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis user support. Jenis-jenis user support yaitu 1. Command based method, 2. Context sensitive help, 3. Tutorial help, 4. Online documentation, 5. Intelligent help. Ya, selanjutnya yaitu kebutuhan dari user support. 1. Availability. User dapat menggunakan bantuan pada setiap waktu selama berinteraksi dengan sistem. 2. Akurasi dan competence, yaitu bantuan ini seharusnya menyiapkan keakuratan dan kelengkapan sistem bantuan. 3. Yaitu konsistensi. User membutuhkan jenis-jenis yang berbeda dari bantuan untuk digunakan pada kegunaan yang berbeda. Hal ini dapat secara tidak langsung menyebabkan sistem bantuan tidak dapat bekerja. Sistem bantuan harus konsisten terhadap semua sistem yang ada dan juga pada sistem itu sendiri. Ya, selanjutnya keempat, robustness. Sistem bantuan ini biasanya digunakan oleh orang yang sedang dalam kesulitan karena sistem mempunyai perilaku yang tidak diharapkan atau mempunyai kesalahan. Hal ini sangat penting di mana sistem bantuan seharusnya kuat, baik dalam hal menangani kesalahan dan perilaku yang tidak diharapkan. Kelima, flexibility. Sistem bantuan yang fleksibel akan membuat setiap user dapat berinteraksi dalam mencari sesuatu yang dibutuhkannya. Keenam, uniprocessiveness. Sistem ini seharusnya tidak mencegah user dalam melanjutkan pekerjaannya. Ya, selanjutnya intelligent help system. Pertama, dioperasikan untuk memonitoring aktivitas user dan mengkonstruksikan model sesuai dengan user. Model ini termasuk pengalaman, preference, kesalahan user, atau kombinasi dari semuanya. Kedua, pada sistem komputer yang kompleks atau besar, user akan terbiasa dengan subset dari fungsionalitas, demonstrasi keahlian dalam beberapa aplikasi, dan tidak adanya keahlian dengan yang lain. Bahkan kesadaran keberadaannya, user yang berbeda-beda akan memiliki kebutuhan dan level pemahaman yang berbeda. Sistem bantuan pintar dibuat untuk mengatasi masalah ini dengan mengadaptasikan bantuan yang disediakan untuk user individual yang membuat permintaan dan secara aktif memberikan pelajaran alternatif dari aksi yang user tidak sadari. Ya, selanjutnya bantuan pintar adalah kasus khusus dari kelas sistem interaktif yang umum, dikenal dengan sistem pintar. Bantuan ini meliputi sistem pintar dengan domain khusus, sistem tutor yang pintar, dan interface adaptif umum. Keempat, dioperasikan dengan memonitoring aktivitas user dan mengkonstruksikan model sesuai dengan user. Model ini termasuk pengalaman, preferences, kesalahan user, atau kombinasi dari semuanya. Dengan menggunakan knowledge pengetahuan ini bersama dengan pengetahuan dari domain di mana user bekerja, dan kadang-kadang strategi tutorial atau advisor umum. Sistem bantuan pintar akan mempresentasikan bantuan yang relevan dengan tugas user dan disesuaikan dengan pengalamannya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya yang sebelumnya. Nah, bagian saya itu tentang pendekatan user support. Nah, poin yang pertama itu ada command assistance.
pendekatan yang umum untuk user support adalah menyediakan bantuan pada level komen. Nah, pada level komen ini, user yang membutuhkan bantuan pada komen yang khusus dan ditampilkan pada layar bantuan atau pada manual. Khususnya pada page yang menjelaskan tentang komen tersebut. Nah, contohnya itu ada pada Unix main help ya, dan DOS help comment. Nah, terus ada poin yang kedua tuh comment prompt. Comment prompt di sini menyediakan bantuan ketika user menemukan kesalahan yang sering terjadi dalam bentuk prompt perbaikan. Nah, yang poin ketiga itu ada context sensitive help. Berbentuk menu base system yang menyediakan bantuan pada menu edition. Pada menu option. Contohnya itu ada editor help, comment, dan machine balance help. Nah, itu dia perannya. Nah, poin yang keempat itu ada online tutorial. Mengizinkan user bekerja melalui aplikasi dasar dengan lingkungan percobaan. Nah, user dapat melihat kemajuan sesuai dengan kecepatan dan dapat mengulangi bagian dari tutorial yang dia inginkan. Nah, itu dia. Kebanyakan online tutorial tidak mempunyai intelligence. Nah, karena tidak mempunyai pengetahuan tentang user dan pengalaman user sebelumnya. Yang poin kelima itu ada online documentation. Nah, membuat efektif dengan membuat dokumentasi tersedia di komputer. Itu sih kalau mau membuat komen-komen gitu. Nah, yang poin terakhir tuh ada intelligent help system. Nah, dioperasikan untuk memonitoring aktivitas user, menginstruksikan modul sesuai dengan user. Nah, modul ini termasuk pengalaman preference, kesalahan user, atau kombinasi dari sebelum-sebelumnya. Nah, lanjut, ada poin selanjutnya, yaitu knowledge representation, yaitu ada quantification. Quantification metode yang sederhana dari user modeling yang menggunakan jumlah tingkatan dari keahlian yang akan merespon ke arah yang berbeda. Itu ke arah yang berbeda itu lain dari jalur. Itu dia. Dan poin yang kedua itu ada stereotypes. Ini berbasiskan pada karakteristik user dan kemungkinan sederhana seperti membuat perbedaan antara user baru dan user yang ahli, atau lebih kompleks seperti membuat stereotypes yang berbasiskan pada lebih dari satu informasi. Itu. Yang lanjutnya tuh ada poin overlay modules atau models. Merupakan model yang ideal yang membandingkan perilaku user. Nah, hasilnya ditampilkan dalam dua model atau perbedaan. Keuntungan dari model ini dapat melihat secara pasti bagian dari aktivitas suatu sistem. Pendekatan yang sama digunakan pada error based model, di mana sistem menyimpan, merekam kesalahan dan perilaku sebenarnya dari user serta membandingkannya. Nah, itu dia. Nah, lanjut. Di sini tuh ada teknik untuk knowledge representation. Terdapat 4 grup utama dari teknik yang digunakan dalam knowledge representation untuk intelligence help system. Nah, yang pertama itu ada rule-based technique. Pengetahuan digunakan untuk mengetahui sekumpulan aturan dan kenyataan. Teknik ini digunakan untuk domain yang relatif besar
dan dapat mewakili kegiatan yang menampilkan pengetahuan. Itu sih. Yang kedua, poin kedua itu ada frame based techniques. Digunakan untuk mewakili situasi yang umum. Frame merupakan suatu struktur yang berisi slot yang diberi label yang memiliki ciri yang berhubungan. Slot yang berhubungan itu. Nah, yang poin ketiga itu ada network based technique. Mewakili pengetahuan tentang user dan sistem yang merupakan hubungan antara kenyataan. Contoh yang paling umum adalah semantic network. Network merupakan suatu hierarki dan child dapat berhubungan dengan parentnya, child, anak dan orang tua. Mungkin itu sih maksudnya child dan parent. Nah, poin yang keempat itu ada example based technique. Mewakili pengetahuan yang secara implis dengan struktur keputusan dari klasifikasi sistem. Baiklah, sekian dari penjelasan saya dan teman saya, dan diakhiri dengan teman saya yang bernama Gia. Ya, terima kasih buat teman saya. Dan kesimpulannya yaitu 1. Sistem yang interaktif dijalankan tanpa membutuhkan bantuan atau training. Hal ini mungkin ideal akan tetapi jauh dari kenyataan. 2. Setiap tipe pendukung user ini dibutuhkan oleh user pada saat yang berbeda berdasarkan pengalaman user dengan sistem dan memenuhi kebutuhan yang berbeda. 3. Perbedaan utama antara sistem bantuan dan dokumentasi adalah bahwa sistem bantuan berorientasi terhadap masalah dan khusus, sedangkan dokumentasi berorientasi terhadap sistem dan umum. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.